Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi cahaya dan alat optik untuk part 3. Jadi kita melanjutkan ya. Di part 3 ini kita akan membahas tentang lensa. Untuk lensa cembung kita biasa mengenal dengan lensa positif atau lensa konveks atau konvergen karena dia memiliki sifat memfokuskan cahaya. Nah, untuk menggambarkan bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung itu kita bisa menggunakan 3 sinar istimewa. Yang perlu kalian ketahui dulu untuk letak depan dan belakang dari lensa cembung gitu ya. Untuk bagian sini ini adalah bagian depan, ini bagian belakang lensa seperti itu. Sehingga ketika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dibiaskan melalui fokus lensa yang ada di belakang. Ya. Kemudian untuk sinar yang kedua, jika ada sinar datang melalui fokus di depan lensa cembung, itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan untuk sinar yang ketiga, jika ada sinar yang melewati pusat optik atau pusat lensa, maka dia akan diteruskan tanpa dibiaskan. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin mengetahui sifat bayangan, kita kan bisa menggambar bayangan lensa yang dibentuk oleh lensa cembung. Tetapi kalau tidak ingin menggambar, kita bisa menggunakan di sini patokan pembagian ruang lensa cembung seperti itu. Untuk bagian depan lensa cembung itu ada ruang benda 1, ruang benda 2, ruang benda 3, dan juga ada ruang bayangan 4. Nah, ruang bayangan 4 ini akan menimbulkan atau membentuk bayangan yang maya, sifatnya maya dan tegak seperti itu. Sedangkan untuk belakang lensa itu ada ruang 4, ruang benda 4, ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, dan ruang bayangan 3. Sedangkan sifat bayangan yang terbentuk di 3 ruang ini itu sifatnya nyata dan tidak. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan ini untuk mencari sifat bayangan. Mari kita lanjut ke persamaannya dulu. Nah, persamaan dari lensa cembung ini ada beberapa rumus. Yang pertama, ini ada seper S sama dengan seper S dan ditambah seper S aksen. Nah, biasanya digunakan untuk mencari jarak bayangan. Nah, jarak bayangan ini ketika nilainya negatif, hasilnya negatif ya, ini disingkat kurung, itu maka sifatnya sifat bayangan yang dibentuk adalah maya dan tegak. Itu kalau nilai S aksennya atau jarak bayangan itu negatif. Nah, kalau ini digunakan untuk mencari perbesaran bayangan. Jika M-nya itu lebih besar dari 1, maka sifat bayangannya diperbesar. Sedangkan untuk kekuatan lensa kita pakai rumus ini. Jika diketahui dalam meter maka pakainya seper F, tapi kalau cm makanya 100 per F seperti itu. Ini kalau kita mau menghitung sekaligus mencari sifat bayangan pakai persamaan ini. Tapi kalau hanya sifat bayangan kita bisa gunakan ini ya. Jadi kalau sifat bayangan kita bisa ketahui dulu ruang bendanya di nomor berapa ditambah ruang bayangan sama dengan 5.
kita ketahui ruang bayangannya, nanti kita bisa menentukan sifatnya. Kalau ruang bayangannya 4, maka sifatnya maya tegak. Kalau ruang bayangannya 1, 2, atau 3, maka sifatnya ini nyata dan terbalik. Nah, lalu perbesarannya seperti apa? Jika perbesarannya ruang bayangannya ini lebih besar dari ruang benda, maka bayangannya diperbesar, dan sebaliknya. Kita langsung ke soal. Contoh soal ini, nah, sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung, jaraknya 12 cm, fokusnya 15 cm. Berarti di sini fokus di depan lensa ini fokusnya 15. Bendanya 12, berarti kita pilih. Berarti benda terletak di ruang 1. Ya, ruang benda 1. Nah, lalu kita masukkan saja. Berarti ruang bendanya 1 ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Maka ketika pindah ruas, ya, ruang bayangan sama dengan 5-1. Diketahui berarti ruang bayangannya adalah nilainya 4. Ruang bayangan 4 di sini ya. Berarti dia menunjukkan maya tegak. Sifat bayangan yang bentuk maya tegak. Gitu ya. Kemudian sifat perbesarannya gimana? Karena ruang bayangannya ini 4, ruang bendanya di sini diketahui 1, berarti 4 lebih besar dari 1, maka diperbesar. Ruang bayangan lebih besar ya, maka diperbesar. Sehingga nanti sifat bayangannya namanya tegak diperbesar. Lalu untuk kekuatan lensanya kita pakai yang 100/f karena pakai cm. Hasilnya ini. Kita lanjut ke lensa cekung. Nah, lensa cekung ini adalah lensa kebalikan dari lensa cembung. Dia negatif, ya. Lensa negatif atau lensa konkav. Nah, sifatnya dia menyebarkan cahaya atau sinar. Jadi sinarnya disebar. Kalian perlu ketahui juga di sini bagian depan, sini bagian belakang, berkebalikan dengan lensa cembung. Kalau lensa cembung tadi yang di depan lensa itu adalah ruang benda 1, 2, 3, sedangkan lensa cekung ini adalah ruang benda 4. Jadi berkebalikan. Tapi sifatnya juga berkebalikan ya. Kalau di sini ruang bayangannya nyata terbalik 4, kalau tadi maya tegak yang di lensa cembung. Kalau di sini yang ruang 4-nya nyata terbalik, jadi memang kebalikan. Nah, untuk 3 sinar istimewa lensa cekung itu yang pertama, jika ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka dibiaskan seolah-olah dari titik fokus depan lensa, ya, seolah titik fokus depan lensa. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus di belakang lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi seolah-olah ini diteruskan sampai titik fokus belakang lensa, maka dia sejajar sumbu utama pembiasannya. Kemudian sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan, langsung saja seperti itu. Nah, ini tadi ya, pokoknya diingat-ingat kebalikan dari lensa cembung. Kita langsung saja ke contoh soal. Persamaan. Sebelum ke contoh soal, kita ke persamaan. Di sini persamaannya lensa cekung itu 1/f nya, f-nya nilainya negatif. Lensa cembung itu positif, f-nya kalau lensa cekung negatif. Sama halnya dengan yang lain, pokoknya ketika nanti S aksennya ini nilainya S aksen, nilainya negatif, berarti sifatnya maya tegak. Seperti itu. Kemudian ruang bendanya ini juga sama, rumusnya persamaannya sama. Yang berbeda di sini bahwa benda biasanya diletakkan di depan lensa cekung, sehingga dia pasti ada di ruang 4. Pasti sifatnya itu adalah sifat bayangannya
itu adalah maya tegak diperkecil. Kita langsung ke soal saja. Di sini ada lensa cekung memiliki jarak fokus 3 cm berada pada 6 cm di depan lensa. Lensa cekung fokusnya 3, bendanya 6 cm di depan lensa cekung. Berarti di sini 3. Oke. Terus bendanya ada di 6 itu di sini. Oke. Anggap saja ini 6. Ini aja 6. Ya. Berarti meskipun dia mau di sebelah manapun, kalau di depan lensa cekung pasti dia di ruang benda 4. Karena ruang benda 4, maka langsung bisa kita cari di sini. Kan kita tadi mau menentukan letak bayangan, ada di ruang berapa, perbesarannya berapa, sifatnya apa. Nah, maka kita bisa pakai rumus ini. Ya, tinggal masukkan ruang bendanya 4 ditambah ruang bayangan sama dengan 5, maka ruang bayangan itu ketemunya 1. Kalau 1 berarti dia sifatnya maya tegak, ya, maya tegak. Sedangkan perbesarannya ruang bayangannya itu 1, berarti dia lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil. Oke, bentar, diperkecil. Kemudian di sini sehingga diperoleh berarti sifatnya adalah maya tegak diperkecil. Oke, pemanfaatan lensa cembung itu ada pada louve, kemudian proyektor dan mikroskop. Kemudian sedangkan lensa cekung itu ada pada ini kacamata minus atau kacamata minus, ya, minus. Aduh, belum sampai itu. Atau miopi, kacamata minus atau kacamata miopi. Nah, kemudian yang perlu kalian tekankan lagi adalah, yang mau diingat-ingat adalah rangkuman ruangan benda dan bayangan. Jadi kalau antara cermin cekung dan cembung itu saling berkebalikan, ya. Kalau depan pada cermin cembung itu adalah ruang 4, sedangkan depan pada ruang cermin cekung adalah ruang 1, 2, 3. Nah, sifatnya itu kalau depan itu nyata terbalik, kalau belakang itu maya tegak. Ini berarti depan. Kemudian untuk pembagian ruang lensa cembung ini juga berkebalikan dan dengan lensa cekung, ya. Kalau di sini depan lensa ini ada ruang untuk lensa cembung ini, ya, ada ruang benda 1, 2, dan 3, maka pada lensa cekung itu yang depan adanya ruang benda 4, ya, adanya ruang benda 4. Kemudian sebaliknya, itu yang perlu diingat-ingat. Oke, terima kasih, jangan lupa di like and subscribe.